Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya saya pada hari ini dapat berbicara kepada teman-teman sekalian mengenai topik akan saya bawakan, yaitu perundungan. Teman-teman tentu tidak asing dengan yang namanya perundungan, yang bahasa kerennya itu bullying. Yaitu dimana saat seseorang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti, menakut-nakuti, mengucilkan, atau menghina orang lain. Saya rasa tentu di antara teman-teman juga mempunyai koneksi dengan bullying. Bullying ini dapat mempengaruhi perasaan, kepercayaan diri, harga diri, yang tentu dapat membuat orang merasa sangat tidak nyaman dalam situasi sehari-hari. Sebagai contoh di rumah, kantor, sekolah, ataupun tempat umum lainnya. Namun, bullying ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, bullying secara verbal, bullying secara non-verbal, bullying melalui dunia maya atau yang biasa kita sebut cyberbullying, bullying secara sosial, dan lain-lain. Namun, mengapa bullying ini bisa terjadi? Nah, menurut beberapa sumber dan perspektif saya sendiri, bullying ini mempunyai beberapa faktor penyebab, yaitu stres, trauma, dan tentu masih banyak lagi. Kebanyakan orang yang diidentifikasi sebagai penindas pernah mengalami situasi stres, sementara beberapa anak mungkin memiliki dukungan untuk mengatasi stres ini dengan cara yang positif. Sedangkan yang lainnya mungkin tidak. Kemudian, akhirnya bullying inilah menjadi strategi untuk mengelola stres. Yang kedua, yaitu korban bullying menjadi bully. Karena menurut perspektif korban, menjadi bully adalah cara yang paling jelas untuk membalas dendam dan agar tidak disakiti. Lalu yang ketiga adalah kurangnya koneksi. Sepertiga dari mereka yang menindas merasa seperti orang dewasa dalam hidupnya tidak memiliki cukup waktu untuk menemani mereka. Selain itu, mereka merasa orang-orang yang di dekat mereka tidak mendukung atau bahkan tidak menunjukkan kasih sayang padanya. Yang berarti kan, mereka tidak memiliki tempat di mana mereka merasa aman dan terlindungi. Yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, orang yang mengalami perlakuan bullying ini dapat mengalami masalah dalam kesehatan fisik, sosial, emosional, akademik, dan mental yang negatif. Seperti depresi, kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, perubahan pola tidur dan makan, dan hilangnya minat pada aktivitas yang biasa mereka nikmati. Nah, untuk yang masih sekolah, bullying ini dapat berdampak pada prestasi akademik yang akan menurun dan partisipasi sekolah yang berkurang, seperti kemungkinan untuk bolos atau putus sekolah, dikarenakan anak merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah, merasa bahwa sangat menderita di lingkungan sekolah. Maka dari itu, marilah kita sesama peduli atau sesama sebagai makhluk sosial. Mari mulailah untuk saling support dan tidak membeda-bedakan. Kita pasti bisa sama-sama memberantas bullying. Mulai dari diri sendiri dengan cara periksalah perlakuan Anda sendiri terhadap orang-orang sekitar, teman sekolah, rekan kerja. Adakah orang yang mungkin Anda bully? Bahkan secara tidak sengaja. Jika Anda pernah iseng dengan seseorang, bahkan jika Anda tidak menganggapnya sebagai penindasan, Anda tetap harus berhati-hati. Cobalah bersikap baik kepada semua orang, meskipun mereka bukan teman Anda. Dan juga jangan lupa berhati-hatilah saat bercanda dengan seseorang, kecuali Anda berteman baik dengannya.
dan mengetahui bahwa dia tidak akan tersinggung. Sekian pidato dari saya, semoga dengan pidato ini akan ada lebih banyak perspektif yang terbuka. Dan terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di lain kesempatan.